Halo kawan bergerak, kembali lagi di podcast Bandung Bergerak.id. Kali ini bersama saya Aula Rajul, reporter Bandung Bergerak. Kali ini kita berada di kantor Walhi Jawa Barat. Tepatnya di Jalan Pecah Kopi nomor 20 ya, Bung ya? 14. Nomor 14. Nah, sebelum kita mulai nih, Bung. Aku tuh taunya Walhi itu adalah salah satu organisasi yang bergerak di lingkungan nih. Bener nggak, Bung? Ya, betul sekali. Selain itu bergerak di isu-isu apa lagi, Bung? Kalau Walhi itu semangatnya apa aja nih? Ya, secara prinsip kan tadi seperti yang kamu sampaikan tadi, ya secara umum memang ruang lingkup aktivitas Walhi Jawa Barat itu di aspek lingkungan hidup, Oke. tapi juga di aspek-aspek yang terkait sosial dan juga HAM, karena kami meyakini kenapa aspek sosial, kenapa aspek HAM, karena lingkungan hidup juga itu kan bagian dari kehidupan sosial, akan berdampak terhadap kehidupan sosial, akan berdampak terhadap hak asasi manusia, karena itu lingkungan hidup kan tempat kita tinggal ya, kita hidup gitu, jadi hak kita. Artinya berarti segala persoalan lingkungan pasti akan mungkin mengaruh ke sosial, Betul ke sekali. HAM dan segala macamnya. Betul. Menurut Bung Meki, apa yang dirasakan oleh masyarakat inilah ya? Apa benar ini salah satunya disebabkan oleh PLTU? Ya, Nah, ini yang menarik kita bahas gitu ya. ya. Nah, apa yang tadi disampaikan gitu ya, di film kawan-kawan anak muda, mahasiswa, mahasiswi dan publik mungkin di Kota Bandung, Juga publik benar. ini sebenarnya harus diyakini sebagai dampak dari perubahan iklim yang sudah terjadi sebenarnya. Nah, kenapa bisa terjadi perubahan iklim? Perubahan iklim ini terjadi karena efek pemanasan global. Iya. Nah, lalu dari mana bisa terjadi? Bagaimana bisa terjadi pemanasan global? Pemanasan global itu terjadi karena ada lapisan yang menyelubungi bumi lah ya, yang kita sebut CO2. Nah, CO2 ini semakin bertambah. Nah, bertambahnya dari mana? Ya dari emisi yang dihasilkan dari aktivitas pembakaran batu bara. Nah, pembakaran batu bara itu seperti apa? Kenapa ada pembakaran batu bara? Nah, pembakaran batu bara ini dilakukan karena untuk kebutuhan menghasilkan energi. Untuk menghasilkan listrik. Menghasilkan listrik maksudnya, seperti itu. Yang pada akhirnya banyak gitu ya, dibangun pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara. Nah, jadi salah satu penyebab perubahan iklim bisa kita simpulkan berasal dari PLTU batu bara. Seperti itu. Nah, kemudian pemanasan global juga karena tadi batu bara ya, artinya bukan hanya dari sektor PLTU-nya aja tuh yang menghasilkan karbon dioksida CO2, emisi, tapi juga dari mungkin penambangan batu baranya juga menghasilkan. Ya, betul. Artinya berarti dia dari awal, dari hulu ke hilir, dia terus menghasilkan CO2, berarti gitu, Bu? Iya. Nah, kenapa dari hulunya pun juga kami klaim menghasilkan emisi, karena kan kendaraan-kendaraan pertambangan itu juga menggunakan energi fosil. Nah, dia melepas juga emisi, emisi CO ya, CO2 ke udara. Jadi kalau ditarik dari hulu sampai ke hilir di persoalan batu bara ini katakanlah, sejak dari mulai pertambangan juga sudah dia menghasilkan emisi. Begitu apalagi di hilirnya itu PLTU batu bara itu sendiri gitu. Jadi udah menghasilkan emisi, ditambah lagi di hilir. Jadi sepanjang rantai pasok si batu bara ini dia syarat dengan kontribusi emisi gitu. Ditambah lagi ya misalnya di hulunya juga kan hutan-hutan yang secara fungsi dia menyerap emisi, karbon dioksida itu berubah fungsi menjadi pertambangan, pertambangan batu bara.
akhirnya ya itu ya emisi yang dilepas dari PLTU-nya yang seharusnya secara ilmiah bisa diserap oleh oleh hutan. tapi Tapi hutannya semakin berkurang karena beralih fungsi jadi pertambangan. oke. Begitu alur ininya. Jadi artinya CO-nya terlepas semua ke lapisan bumi gitu ya. Iya, Apa? begitu. Jadi panas bumi itu tidak lagi ditahan gitu ya, Bung ya, sama Betul, atmosfer gitu ya. betul. Jadi semakin bertahan CO2 itu sebenarnya ada yang sifatnya alami karena dia melindungi planet bumi ini dari paparan sinar matahari. Oke. Nah, tapi karena aktivitas itu tadi PLTU batubara, si emisi karbon ini CO2 ini semakin bertambah gitu. Akhirnya jadi semakin tebal dari fungsi yang alaminya gitu. Oke. Nah, Akhirnya ya berdampak kepada pemanasan global karena sinar matahari yang tembus itu nggak bisa lagi terpantul keluar iya. gitu. Jadi bocor langsung masuk ke dalam Jadi gitu balik ya. lagi, mantul lagi ke planet bumi gitu karena tertahan si CO2 yang semakin menumpuk begitu. Oke, makanya kemudian suhu global, suhunya semakin Akhirnya memanas. Saya semakin memanas. Ada istilah pemanasan global itu Pemanasan tadi. global itu yang memicu perubahan iklim karena bumi semakin panas secara global ya. Efeknya es di kutub mencair. Iya. Nah, akhirnya berdampak pada kenaikan suhu air laut. Nah, suhu air laut itu mempengaruhi iklim sebenarnya. Oke. Begitu. Jadi ada dampak-dampak yang akan terjadi ya El Nino, La Nina gitu ya, topan badai ya karena iklimnya berubah. Oke. Lalu kekeringan gitu. Oke. Seperti itu. Kompleks ya, Bung ya. Kompleks jadinya. Nah, itu baru soal cuaca, soal iklim. PLTU ini juga ada soal persoalan lain ya. Dia tuh berdampak misalkan kayak ada soal perebutan lahan. Ya. Kemudian berpengaruh ke pekerjaan masyarakat sekitar yang dulunya misalkan dulu sebelum lokasi PLTU itu persawahan, ketika dibangun akhirnya beberapa petani sudah harus hilang pekerjaan. Apa ada dampak itu juga Ya berarti, itu yang Bung, ya? tadi kita bahas di awal ya. Bahwasanya Walhi juga berkegiatan di aspek sosial. Nah, itu dampak sosial yang terjadi dari hilangnya mata pencarian warga karena alih fungsi lahan yang tadinya lahan sawah, lahan budidaya pertanian, tiba-tiba diperuntukkan menjadi pembangkit listrik tenaga uap batubara. Artinya ada kelompok-kelompok masyarakat, buruh tani, nelayan bahkan karena PLTU batubara juga kan ini menggunakan ruang laut ya. Iya, karena kapal tongkangnya bawa Kapal batubara tongkang bawa dari laut ya. Itu kehilangan mata pencarian. Oke. Nah, itu dampak sebelum terjadi ya sebelum tadi kita misalnya berbicara efek perubahan iklim gitu ya. PLTU batubara ini juga mempunyai sisi buruknya yaitu tadi di awal konstruksi saja dia sudah memberikan dampak sosial. Oke. Kan kebayang ya. Iya. Buruh tani ini kehilangan mata pencarian, kehilangan pekerjaan, akhirnya dia tidak bisa bekerja. Jatuh miskin. Sudah jatuh miskin, dia rentan terkena efek perubahan iklim yang diakibatkan dari PLTU, emisi PLTU batubara. Jadi hidupnya semakin menderita, sudah jatuh miskin, dia kena efek dari perubahan iklim gitu ya, angin topan badai seperti itu, ya tambah susah hidupnya gitu. Terus masyarakat sekitar juga ini rentan dengan penyakit ya. Rentan dengan penyakit, betul. Asap yang keluar dari cerobong. Nah, ditambah gitu lagi itu, ya sudah jatuh miskin, tidak memiliki kemampuan biaya untuk berobat, tapi dia tinggal di lingkungan yang kualitas udaranya semakin buruk karena ada kehadiran PLTU itu. Begitu kan, itu dampak sosialnya itu sebenarnya. Artinya kalau kita bisa bilang dampak buruknya artinya bukan satu sisi ya, bukan hanya soal lingkungan, tapi kemudian ada soal sosial masyarakat, budaya yang hilang. Ya itu muncul gitu. Nah, kalau di Jawa Barat, Bung, ada berapa jumlah PLTU sekarang? Jawa Barat kalau hasil penelusuran kami ya yang existing sudah beroperasi saja ya.
ada di Indramayu. PLTU Indramayu itu kapasitasnya 3 kali 330 megawatt. 3 kali 300 megawatt. Di Cirebon itu 600, ada satu PLTU 660 megawatt. Di Pelabuhan Ratu juga ada 1050 megawatt. Lalu Cikarang juga ada. Oke. Berapa? 4 ya? 4. Ada Lalu ini ada yang baru jadi tapi belum beroperasi dia. Oke. Di Cirebon masih, jadi 5 kalau misalnya ke depannya. Oke. 5. Tapi ada juga PLTU yang kalau diistilahkan itu kami sebut PLTU captive. Jadi PLTU captive itu PLTU yang dimiliki oleh pabrik gitu. Oke, artinya Oleh industri sendiri. industri punya pembangkit betul. mandiri gitu ya. Oke, Gitu. oke. Ada 2 itu, Pindo Deli sama Indorama itu di Purwakarta sama di Karawang. Oke. Gitu. Jadi ada pabrik dia Punya bikin pembangkit PLTU sendiri, listrik. pembangkit Oke. sendiri. Berarti kalau kita hitung secara total ada 7. 7 lah. Tapi yang dipakai untuk masyarakat, misalkan yang dipakai untuk PLN Itu 5 pasokan listrik ya itu yang ada masuk 5. ke jaringan kelistrikan PLN. Kelistrikan PLN ada 5 tadi ya. Oke. Ada 5. Ada rencana ke depan lagi mau bangun PLTU mungkin di Jawa Barat, Bung? Sebenarnya ada, Oke. tapi kemarin berhasil kami gugat izin lingkungannya ya. Ada satu lagi sebenarnya di Cirebon. Mumpung belum terbangun, jadi kami stop dengan strategi menggugat ininya izin lingkungannya. Dan ya puji syukur alhamdulillah dimenangkan gitu ya. Gugatan kami dimenangkan hakim. Nah, ini yang menariknya juga pertimbangan bahwasanya izin lingkungan yang dikeluarkan untuk PLTU Tanjung Jati A itu tidak mempertimbangkan aspek perubahan iklim, itu diamini oleh hakim gitu. Jadi hakim menerima. Gitu. Itu yang menarik gitu ya. Jadi bukan karena misalnya dia melanggar tata ruang atau tidak melibatkan partisipasi publik, tapi kemarin dalil gugatan kami bersama kawan-kawan jaringan itu memasukkan dalil bahwasanya izin lingkungan untuk pembangunan PLTU Tanjung Jati A ini tidak mempertimbangkan aspek perubahan iklim. Nah, itu diterima oleh hakim. Ini pertanda baik gitu ya. Jadi dunia peradilan itu sudah mulai terbuka, dia mereka melihat oh iya, ini perubahan iklim ini aspek penting yang harus diperhitungkan dalam mengeluarkan satu izin untuk kegiatan usaha, apalagi PLTU. Artinya berarti bukan anak muda aja yang melek soal perubahan iklim ya. Hakim juga udah melek ya. Betul. Ya gitu. Oke. Nah, terus gini, Bung. Aku membaca beberapa artikel gitu. Kalau kondisi di Jawa Bali itu kan ada oversupply nih. Artinya kan kalau kita ngobrol di Jawa Barat aja tadi ada 5 lah, ada 5 PLTU. Artinya di Jawa Bali mungkin jumlahnya akan lebih banyak daripada itu. Ada kondisi oversupply kelistrikan di Jawa Bali. Tapi kemudian ada rencana proyek 35.000 pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt ya itu, Bung. Nah, itu seperti apa, Bung? Artinya ini kan bisa kita lihat kontradiktif juga ya dengan kalau Indonesia itu udah berkomitmen kita mau net zero emission di 2060. Tapi kalau upayanya nggak dilakukan dari sekarang kan gimana cara kita mau net zero emission di 2060 gitu. Nah, gimana itu, Bung? Iya, di satu sisi juga kan kurang ambisius juga negara-negara lain nggak di 2060 ya. Ya saya ngebahas itu dulu. Nah, kalau kritisi kami gitu ya, ya semua hampir sebagian besar pegiat lingkungan atau organisasi lingkungan yang fokus ke arah itu juga ke arah isu terkait net zero emission itu NZE itu kurang ambisius juga, tidak ambisius. Target pemerintah kita kan 2060. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Negara lain itu di bawah itu, ada yang 2050 bahkan sampai 2030 mereka. Nah, kalau ngomongin soal
oversupply itu, kelebihan pasokan. Nah, ini juga fakta yang harus disadari gitu ya. Bahwasanya pengen ngejar target 35.000 megawatt. Tapi di satu sisi kontradiktif dengan fakta bahwasanya untuk Jawa Bali sudah kelebihan pasokan. Kelebihan pasokan, 8.000 sekitar 8.000 megawatt lah gitu. Artinya 8.000 megawatt ini sebagai reserve margin, jadi yang ya dia tidak digunakan gitu. Listriknya terus dihasilkan, tapi tidak digunakan, tidak dijual, ya tetap diam gitu ya, tetap diam. Sementara dia harus si listrik ini secara keekonomian dia harus tetap dibayar gitu. PLN nih, kan hanya PLN nih pemain tunggal yang membeli listrik dan menjual listrik gitu ya. Nah, si PLN ini membeli listrik. Jadi yang 8.000 megawatt ini harus tetap dibayar oleh PLN. Seperti itu. Meskipun kemudian nggak dibeli juga oleh masyarakat mungkin. Tidak dibeli karena ya sudah, kan gini. Kalau kita merujuk ke RUU PTL 2021-2030 itu rasio pemenuhan kebutuhan listrik untuk Jawa Bali saja, Jawa aja itu udah hampir mendekati 100%. Artinya apa? Semua unsur masyarakat, rumah tangga sampai ke dunia usaha itu sudah teraliri listrik lah. Rasionya udah hampir 100%. Nah, artinya kan ya sudah nggak usah ngebangun lagi pembangkit listrik baru tenaga uap, apalagi yang menggunakan batu bara gitu. Nah, itu ya karena udah kelebihan udah kelebihan pasokan, atau begini, kebutuhan listrik penduduk Jawa Barat katakanlah itu sudah terpenuhi. Ditambah lagi akhirnya kelebihan pasokan karena terus dibangun PLTU baru. Seperti itu. Nah, sama kan ini artinya juga tren sekarang kan ada tren belakangan karena pemanasan global ini kan artinya negara-negara luar itu kan beralih ke energi baru terbarukan gitu. Ada beberapa negara mungkin yang sejak dulu sudah menggunakannya, misalkan Jerman gitu ya. Nah, kenapa kita nggak beralih ke sana ya, Bung ya? Karena kita udah tahu kita berkomitmen di internasional dan kita tahu dengan pemanasan global seperti ini, kemudian kenapa kita nggak pelan-pelan beralih ke sana gitu? Artinya ya PLTU ini udahlah dipensiunkan gitu. Ada istilah pensiun dini PLTU gitu. Nah, kenapa teman-teman Walhi menilainya kenapa nih? Ya, kami melihat ini ada kepentingan ekonomis di balik itu. Ya, kepentingan para oligarki lah bahasanya kan. Kami mengistilahkan oligarki yang itu dia mengeruk gitu ya sumber daya alam, terutama batu bara itu untuk kepentingan ekonomi gitu. Jadi mempertahankan itu sebenarnya. Kalau kami melihat ya seperti itu. Dan ini kan saling terkait dengan kepentingan politik ya, kawan-kawan organisasi seperti misalnya Jatam gitu ya yang fokus di masalah pertambang. Mereka pernah meriset juga keterkaitan antara dunia aktivitas kegiatan pertambangan dengan memberikan asupan modal untuk biaya-biaya politik gitu. Jadi sebenarnya kepentingannya itu. Kenapa masih terus kami melihat ya ada kesan transisi energi ini berjalan lambat gitu. Berjalan lambat karena memang masih pengen meraup untung sebanyak-banyaknya keuntungan dari ekstraksi sumber daya alam, yaitu batu bara itu sendiri. Karena kan batu bara ini sebenarnya tidak hanya untuk kebutuhan domestik, tapi untuk kebutuhan luar negeri. Justru di beberapa kesempatan untuk kebutuhan domestik, untuk PLTU aja kurang karena para pengusaha tambang ini lebih cenderung mereka memilih menjualnya keluar nasional. Batu bara ini juga jadi komoditas untuk ekspor berarti. Oke. Sampai akan pernah di stop tuh. Sempet di stop gitu untuk penjualan ke luar negeri
pasokan penuhi dulu pasokan nasional ya, PLTU yang ada di sini gitu. Oke. Jadi memang konteksnya lebih ke situ ya, lebih ke ekonomi. Oke. Ekonomi. Berarti Bung Meki menilainya gimana arah kebijakan Indonesia nih Iya. terkait energi gitu ya, dengan kita punya target 2060 net zero emission. Ya kalau misalnya masih skenario-nya masih seperti sekarang gitu ya, ya nggak akan tercapai. Oke. Karena bauran energi secara nasional aja, Jawa Barat kan juga merujuk ke nasional. Itu masih 52%-nya itu berasal dari energi fosil, terutama batu bara. Di atas 52% ya bauran energi nasional, dan Jawa Barat juga seperti itu. Di 50%-nya itu kebagi sama yang berasal dari air gitu ya, PLTA, lalu panas apalagi bumi, geothermal. Nah, artinya kan lebih PLTU batu baranya masih di atas 50%. Jadi ya kalau skenarionya masih tetap seperti itu, saya rasa nggak akan tercapai 2060 itu. Kita masih sangat terikat dengan energi kotor berarti Bung ya. Kita masih segitu, masih bertumpu di situ gitu. Dan upaya-upaya untuk memang sudah mau dimulai. Sudah dimulai, tapi kan akan tetap sia-sia gitu. Maksudnya membangun ladang surya terapung misalnya di mana, Cirata. Iya, di atas danau ya. Yang Misalnya. terapung ya. Di secara teknis ya, yang udah implementatif. Membangun, jadi kalau bicara konteks nasional lagi, membangun pembangkit listrik tenaga bayu misalnya udah ada kan di Sidrap, Sulawesi Selatan. Jawa Barat juga mau sebenarnya. Di Jawa Barat di Pelabuhan Ratu akan ada proyek PLTB. Tapi akan sia-sia kalau misalnya yang PLTU-nya ini masih tetap beroperasi, kan sama aja. Gitu ya, menambah bauran energi terbarukan yang berasal dari ladang surya, energi yang lebih ramah lingkungan gitu ya. Tapi si PLTU-nya masih dipertahankan, nggak disuntik mati, nggak dipensiun dini, kan dia tetap menghasilkan emisi. Seperti itu. Jadi akan percuma gitu kalau bauran energi terbarukannya ditambah, ditingkatkan, tapi PLTU batu baranya nggak dikurangi, ya sama aja kan, bohong gitu, sama aja tetap menghasilkan emisi. Nah tadi aku baca ini Bung, dari website Kementerian Perekonomian bidang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Indonesia itu menargetkan di dokumen Nationally Determined Contribution atau NDC. Nah, katanya itu Indonesia menargetkan target pengurangan emisi menjadi 31,89% di tahun 2030 mendatang. Dengan target dukungan internasional sebesar 43,20%. Nah, maksudnya gimana Bung? Ada dukungan internasional 43,20%, kemudian target pengurangan emisi 31,89% di tahun 2030. Maksudnya kan meminta juga tanggung jawab sebenarnya, karena dunia internasional, dalam hal ini negara-negara maju, karena penghasil emisi juga negara maju itu sangat besar ya. Jadi negara maju dituntut untuk memberikan tanggung jawab berupa pendanaan sebenarnya, kayak gitu, pendanaan untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia. Gitu. Jadi minta bantu juga lah gitu. Jadi minta bantu sekaligus minta tanggung jawab juga gitu sebenarnya ya, konteksnya itu. Bantuan internasional tuh maksudnya itu. Jadi negara-negara maju ini diminta untuk bertanggung jawab juga gitu. Tapi kan sama saja sebenarnya kalau di pemerintah Indonesia sendiri skenarionya masih sama seperti tadi. Seperti itu. Jadi di satu sisi minta uang, minta dukungan, bantuan dari internasional, di satu sisi menerima juga investasi dari dunia internasional untuk proyek-proyek energi kotor misalnya.
kan itu. Jadi apa bahasanya ya? Artinya Kalau buat kita terima aja dari mana aja nih. Mau yang Gitu. kotor dapat, yang kotor Iya, nih jadi oke boleh, yang bersih oke boleh. betul. Jadi segala, jadi rakus gitu ya mau. Jadi nggak mau capek nurunin emisi dengan dalih negara maju juga harus tanggung jawab karena kalian juga ngasilin emisi selama ini gitu ya. Negara Oke. maju yang paling biang keroknya kalian misalnya. Hmm. Tapi di satu sisi kata negara maju ya nginvestasi energi kotor ya diterima-terima juga. Oke. Itu kan aneh ya. Oke. Begitu maksudnya Dukungan internasional dukungan tadi ya. internasional itu bentuknya seperti itu. Ini mungkin menarik kita bahas di episode selanjutnya ya soal apa? Soal pendanaan ini juga berarti ya, soal pendanaan internasional untuk transisi energi ya. Karena kan belakangan rame tuh soal transisi energi. Oke, tapi kita masih terkungkung, kita masih setia lah di energi kotor gitu ya. Ya harus pada ngerti dulu gitu. Oke. Nah, Bung apa? Balik lagi nih. Kan ada tadi 35.000 megawatt tadi. Ada kabar-kabar lah. Mungkin aku pernah datang di diskusi LBH gitu. Ada kabar-kabar kalau karena tadi kan Bu Meki bilang kalau ada rencana ekonomi di sini ya. Ada industri gitu ya. Mungkin ada kepentingan-kepentingan. Nah, apakah juga 35.000 watt ini untuk mendorong ini gitu, sektor industri baru gitu yang kabarnya juga akan dibangun di Jawa Barat. Ya. Ya itu kemungkinannya sangat besar gitu karena kan sudah sejak lama kalau kita merujuk ke belakang gitu ya. Katakanlah ke periode pemerintahan sebelumnya. Bagaimana Pulau Jawa ini kan didorong ke arah industrialisasi. Dijadikan koridor industri lah. Nah, yang artinya di saat Pulau Jawa ini, Jawa Barat, ya Banten, Jawa Barat, terus apalagi Jateng, Jogja, Jatim itu memang diarahkan untuk dibangun kawasan-kawasan industri baru, yang artinya kebutuhan listrik itu pasti akan dipasok, akan memasok kawasan-kawasan industri ini ya, karena kalau kami lihat kan seperti itu. Jadi ya besar kemungkinan bahwasanya penambahan pembangkit listrik gitu baru yang menggunakan energi fosil ya sebenarnya diperuntukkan untuk kawasan-kawasan industri baru. Seperti itu. Rebana metro ya, misalnya Rebana gitu. Rebana kalau Jawa Tengah Batang itu kan sudah mulai juga rame ya. Kalau di Jawa Barat saja dari kalau kita pakai 4 koridor arah mata angin ya Bandung utara selatan barat timur. Nah itu semua ada industri. Diperuntukkan kawasan industri. Kalau dibagi berapa saya lupa, maaf kalau salah, 5 WP itu 5 wilayah pengembangan kalau kita merujuk ke RT RW. Ciayu, Majakuning, Purwasuka, terus apalagi Rebana tadi. Itu semua ada peruntukan kawasan industri dan pertambangan coba. Dua itu saya melihat di RT RW yang baru disahkan ya 2002 kemarin kalau nggak salah gitu. Itu dari 5 WP atau gini, dari 18 kabupaten dan 8 kota minus kota Bandung lah. Itu ada kawasan industri dan kawasan pertambangan. Nah, artinya ya itu ya. Bisa jadi besar kemungkinan itu energi listrik yang dihasilkan untuk memasok kawasan-kawasan industri. Terus gitu. Kalau ngomong-ngomong di Indonesia ini kan kita dari dulu kan kita sering dibilang Indonesia itu kaya dengan sumber daya alam gitu. Artinya sumber daya alam ini kan juga bisa dijadikan sebagai salah satu penghasil listrik kan, penghasil energi gitu. Misalkan matahari,
air. Ya. Nah, itu kan semua bisa dijadikan energi listrik. Ya. Eh, apakah ada hambatan gitu atau karena tadi tuh investor kurang tertarik nih dengan energi yang bersih, energi baru terbarukan tadi. Makanya mereka lebih banyak condong ke batu bara dan PLTU gitu. Apakah seperti itu? Artinya kurang menarik dari sisi Sebenarnya ini keuntungan mungkin. sebenarnya kan sudah banyak investor yang tertarik, cuma kan dukungan regulasi satu, Oke. dukungan politis juga. Oke. Ini masih menjadi penghambat kalau menurut kami. Gitu. Kan seharusnya itu sudah bisa dimulai gitu ya. Pemerintah misalnya menerbitkan produk-produk regulasi kebijakan yang mendukung ekosistem energi terbarukan ini gitu. Nah ini kan belum terjadi gitu ya. Ditambah itu tadi secara politis pun juga gitu, dorongan politis untuk Batu bara. ke arah energi terbarukan masih minim. Kami melihatnya gitu ya. Dorongan politis dari para anggota dewan gitu, pemimpin-pemimpin daerah gitu. Jadi masih, saya nggak tahu apa ketakutan atau apa memang karena pemahamannya masih kurang gitu. Tapi seharusnya itu udah bisa dimulai seperti itu ya. Tapi memang mungkin karena juga masih besarnya kekuatan dominasi pengaruh oligarki gitu ya, oligarki yang bergerak di ekstraksi sumber daya alam ya, terutama batu bara itu sendiri yang masih cukup mencengkram airnya, mencengkram ini ya, menyetir bahkan gitu secara politis gitu kan ya. Ini mungkin tak terlalu ini. Iya, akan makin panas ke depannya. Iya, maksudnya kan kita bukan menakut-nakuti ya. Kita bukan menakut-nakuti, tapi publik dan semua pemangku kepentingan harus sudah melihat itu sebagai satu fakta. Bahwasanya ini bukan hal sepele gitu, panas ini, ini hanya panas, paling juga nanti adem lagi gitu. Gitu. Tapi ini harus dipandang sebagai fakta bahwa perubahan iklim itu udah terjadi. Secara alami kalau ke saya melihat perubahan iklim ini pasti secara alami akan terjadi. Cuman lajunya dipercepat gitu. Dipercepatnya oleh aktivitas manusia ya. Oleh aktivitas manusia. Secara alami dia pasti iklim akan berubah. Karena kita meyakini planet bumi ini juga ada usia gitu ya. Banyak sudah ada lah jurnal-jurnal ilmiah yang menyampaikan secara ilmiah gitu ya. Bahwa bumi ini kan tetap ada batas waktu dia. Yang artinya akan mempengaruhi ke aspek perubahan iklim. Cuma kita percepat nih sama peradaban manusia ini, dipercepat gitu lajunya. Nah ini udah mulai kerasa sekarang. Yang tadi seperti kita tonton itu ya, sudah mulai warga Bandung, publik sudah merasakan, oh iya kok ada perbedaan panas gitu ya, perbedaan suhu udah nggak kayak dulu lagi gitu. Orang-orang tua kita juga di beberapa kesempatan suka bilang gitu, sekarang udah nggak kayak dulu gitu. Kita udah nggak merasakan lagi misalnya ada pagi-pagi itu kita masih bisa ngelihat kabut gitu ya, pagi-pagi embun gitu. Sekarang udah jarang ya, udah jarang ya. Apalagi terkait merasakan suhu panas kan hampir terjadi juga di belahan bumi yang lain deh, negara-negara kemarin di bulan kemarin itu. Terus kita pindah kemana ya kalau Bandung jadi panas ya Bang? Nah itu kan makanya kan ada slogan-slogan kampanye yang nulis gitu, apa, tidak ada planet B gitu. Nah itu kan pengen menyampaikan bahwa ya ini planet bumi ini adalah satu-satunya, nggak ada lagi planet lain seperti bumi gitu kan. Jadi artinya apa ya, harus kita jaga gitu ya. Kalau kita persamakan misalnya dengan Bandung kan realistis,
Kalau kita merasa cinta dengan kota Bandung gitu, nggak ada lagi Bandung yang lain gitu. Iya, oke. Gitu. Jadi harus kita pertahankan nih Bandung gitu kan. Oke. Suhunya atau Jawa Barat, nggak ada lagi Jawa Barat yang lain gitu. Hanya Jawa Barat lah satu-satunya. Pindah ke Jawa Tengah misalnya akan berbeda misalnya kan. Tetap ada perbedaan gitu. Jadi itu kampanye ya yang bisa kita pakai gitu ya untuk menganalogikan, nggak ada planet lain selain bumi, ya nggak ada Bandung juga Bandung selain lain Bandung selain ya. Bandung yang maksudnya nggak ada Bandung lagi yang lain gitu. Oke. Mantap sekali obrolan kita hari ini dengan Bung Maiki, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat. Mungkin ke depan kita akan ngobrol lagi, Bung, masih soal energi mungkin ya, karena ini banyak jadi topik obrolan ya, dan ini sangat menarik untuk dibahas gitu ya, soal energi ini, karena banyak pengaruhnya ke masyarakat ya, artinya. Secara simpel tadi lah yang dirasakan oleh masyarakat Bandung sekarang gitu, artinya bisa jadi kita nggak bisa merasakan sejuknya Bandung lagi, Bung ya, nggak adem lagi Bandung. Bandung tidak romantis seperti yang dibicarakan orang-orang dulu mungkin ya. Gitu, Bung. Oke, mungkin sekian dulu, Bung, obrolan kita hari ini. Kita akan ngobrol lagi dengan Walhi terkait transisi energi ini pada kesempatan selanjutnya. Dan podcast ini merupakan kerjasama kolaborasi antara Bandung Bergerak dengan Walhi Jawa Barat nih. Program kampanye advokasi energi bersih dan berkeadilan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.